Kira-kira kenapa nggak boleh sembarangan orang masang kateter ini? Jangankan sembarangan orang medis pun akhirnya beberapa misalnya dipasang kateter bulan lalu akhirnya datang ke saya. Kenapa kira-kira? Ada cedera. Cedera di mana? Trauma. Ya di mana? Di Uretra. Uretra. Kenapa kok bisa? Tertusuk apa? Hah? Kalau yang laki-laki, Bengkok? yang laki-laki kan harusnya lurus kan, karena uretra Lurus? bentuknya. Beneran. Ada Laki-laki ada yang mau membantah? Kalau laki-laki kan kurva kan, ada kurvanya uretranya kayak gitu. Jadi mungkin dia nggak dilurusin dulu gitu. Gitu? Jadi gini, Ada makanya trauma. ya. Makanya nanti kalau kalian mau masang kateter, inform consentnya gimana? Tanda tangan. Nah, dalam inform consent itu tertulis semuanya satu, keluhan pasien apa, alias diagnosisnya apa, kalian mau ngapain, pasang kateter, tujuannya apa. Tujuan kateter ada dua, apa? Memperbaiki saluran kemih. Oke, gampangnya kalau kalian nanti jadi dokter, tujuan itu secara umum paling sering dua. Satu diagnostik, tiga terapeutik. Nah, in case lain bisa promoting, bisa preventing, bisa paliatif. Nah, cuma konteksnya inilah diagnostik dan terapeutik. Contohnya diagnostik apa? Untuk menegakkan diagnostik, untuk menilai pasien, mengakses pasien. Contohnya apa? Makanya nanti kalian harus tahu kapan pasien harus pasang kateter, kapan nggak perlu, ya. Kalian kan jadi dokter, nah makanya pasang kateter yang agak sedikit kalian harus lebih mendalami. Kapan? Contohnya diagnostik apa? Contoh paling gampang. Kalau dalam konteks saya dokter bedah, pasien kena luka bakar luas, dia akan banyak kehilangan cairan. Sebagai counternya diberikan cairan. Tahunya udah cukup dari urin output namanya. Nah, pipis kalian ada yang tahu nggak? Dewasa urin output normalnya berapa? 2000. Nah, 2 liter? Ridwan Darmawan Al-Fatih berapa? Dewasa itu 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi normalnya kamu harus mengeluarkan urinmu itu 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Nah, jadi dipasang tuh. Ternyata urinnya keluarnya nggak banyak, tambahin. Ternyata udah kebanyakan, dikurangin. Itu konteksnya, itu diagnostik. Kandung kemih kita kapasitasnya berapa? Udah kuliahnya kan? Belum? Berapa? 500. Maksimum? Tidak. Itu dalam keadaan kosong. Kosong? Enggak. Bisa menampung rata-rata 500 cc. Kapan kamu akan mulai merasakan kebelet pipis pertama? 200 ml. 200 sampai 250 cc. Nah, kalau Zakwan misalnya badannya 50 kilo, kapan mestinya setidaknya Zakwan mulai harus kebelet pipis? Kapan? Taruhlah minimal 1 cc per kilogram berat badan per jam. Jadi dalam waktu 4 sampai 5 jam Zakwan mestinya udah ada kebelet pipis. Kalau enggak artinya kurang cairan gitu loh. Nah, kan repot nampung pipis dan lain-lain, akhirnya pasang kateter. Untuk terapeutik contohnya, pasien kandung kemihnya penuh, nggak bisa pipis, pasang. Makanya nanti dalam pemeriksaan urogenital, kalau pasien nggak bisa pipis, yang diperiksa pertama kali apa ya? Nanti kalian ada modulnya.
periksa suprapubis, bulinya penuh nggak? Kalau penuh artinya memang ada sumbatan, bukan sumbatan, ada ketidaklancaran di level anatomi gimana? Bisa dari uretra, bisa dari kandung kemihnya, seperti itu. Oke, pasang. Kalau ternyata dia nggak pipis selama sehari ini, kok nggak pipis? Terus kalian periksa suprapubis, ya. Ternyata nggak penuh juga, kosong. Artinya apa? Di ginjal. Artinya urin nggak sampai kandung kemih. Kemungkinannya apa? Di ureter. Bisa sumbatan ureter, bisa di pelvis, ginjal, bisa memang tidak ada urin yang keluar. Itu cara berpikirnya ya. Oke, kalian tadi saya kembali ke info konsen, tujuannya apa? Nanti resiko komplikasi. Resiko komplikasinya apa? Pemasangan kateter. Resiko dulu. Rasa tidak nyaman, jadi harus dijelasin. Komplikasi. Bedanya resiko dan komplikasi apa? Kalau resiko itu ada saat itu, komplikasi itu berkepanjang. Masa? selanjutnya gitu akan Nah, masa? Apa? Resiko itu hal yang tidak bisa dihindari. Contoh kamu pergi ke sawah atau ke kebun deh, resiko kena patok ular ada nggak? Tapi komplikasi kena patok ular bukan. Komplikasi itu sesuatu yang bisa dihindari tapi akhirnya terjadi. Nah, contoh komplikasi apa tadi? Makanya pemasangan kateter harus hati-hati. Satu, apa? Komplikasi infeksi. Kalian masangnya nggak steril. Selesai kok bernanah dari selangnya. Yang paling late, paling sering apa? Struktur namanya, akibat trauma tadi, cedera pada mukosa uretra. Akhirnya terbentuk jaringan paru, menyempit, nggak bisa lewat. Oke, dua itu yang paling sering. Kemudian berikan alternatif. Kalau tidak ada alternatif, bilang tidak ada. Contohnya apa? Pasien tadi nggak bisa pipis, mungkin karena prostatnya gede, menyempit. Alternatif lain pasang dari suprapubis, tapi malah lebih berisiko, mending pasang kateter biasa. Oke, pasien tanda tangan. Sudah? Sekarang silakan buka checklistnya. Seperti biasa, saya selalu mengingatkan kalian ikut KKD supaya nomor 1 supaya menguasai, 2 supaya dapat nilai. Kenapa saya bilang selalu gitu? Nanti kalau ujian KKD ada poin-poin yang kalian realnya nggak usah omongin, tapi di KKD harus kalian omongin. Oke? Terus poin 1, 2 itulah poin yang selalu muncul. Oke, kita mulai dari Nakila Zanubah Hilma. Oke, Nakila. Sekarang ada pasien Fakih. Oke, Fakih datang ke dokter Nakila karena tidak bisa pipis. Nakila kebetulan jaga IGD. Ternyata pas diperiksa bulinya penuh. Nakila akan memasang kateter. Silakan. Poin nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Fakih, saya Nakila, dokter yang bertugas ini. Apakah betul dengan Bapak Fakih? Baik Bapak, pada hari ini dengan hasil dengan keluhan Bapak sebelumnya, kita akan melakukan pemeriksaan. Kita akan melakukan tindakan yaitu pemasangan kateter. Jadi nanti saat pemeriksaannya terasa kurang nyaman. Apakah Bapak berkenan? Faradiba. Ada tambahan? Masih tahu kayak resikonya tadi kan udah. Kalau di KKD kalian seperti ini udah dapat nilai udah cukup bagus. Tapi realnya kalau saya mesti bilang kenapa? Kalian nanti
akan ada momen di mana kompetitornya banyak, dokter umum banyak, dokter spesialis banyak. Dua, orang udah melek teknologi, buka ChatGPT, ketika ada problem dia cari, ternyata problemnya akibat pemasangan kateter. Jadi kalau saya, contoh paling sederhana, pasien yang akan operasi ambeien konvensional dengan saya, di awal saya selalu akan bilang, Pak, Ibu, luka 1 cm di tangan dengan 1 cm di anus itu beda, akan nyeri banget. Makanya saya izin setelah operasi nyerinya agak lumayan, tapi saya bantu dengan pemberian anti nyeri. Nanti saya ajarin perawatan luka biar cepat berkurang nyerinya. Kalau enggak itu akan jadi komplain. Itu juga dengan kateter. Mungkin untuk KKD segitu cukup, tapi realnya bilang, Pak, nanti saya akan pasang kateter biar pipisnya bisa keluar. Akan nggak nyaman karena ada selang yang saya masukkan, tapi biar mengurangi resiko cedera, mengurangi resiko infeksi, saya lakukan sesteril mungkin dan menggunakan gel yang cukup. Diomongin kayak gitu. Jadi ketika pasien itu ada problem ke depannya, dia udah tahu, oh ini resiko yang akan saya hadapi, oh ini komplikasi yang akan saya hadapi. Jangan sampai, Dok, kemarin habis pasang kateter kok saya keluar nanah terus, Dok. Akhirnya kalian yang dikomplain karena tidak ada informed consent di awal. Ya, kalau untuk versi KKD cukup, kayak tadi cukup. Karena yang diharapkan kalian cukup memberitahu, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, saya siapa, pasien siapa, kalian mau ngapain, tujuannya apa, biar pipis keluar atau menghitung urin, akan terasa tidak nyaman. Setuju nggak? Kalau setuju, tanda tangan hitam di atas. Oke, kebayang? Kalau nggak nanti nggak enak. Apalagi saya bedah, saya tuh selalu paling deg-degan. Jadi sebelum operasi saya kasih tahu semua yang bagian tidak enaknya. Jadi resiko, bukan saya bilang hilang ya resiko komplain, enggak. Resiko komplain akan berkurang. Resiko kalian kena tuntutan berkurang. Begitu juga suntik. Izin saya suntik ya, nanti akan terasa nggak nyaman. Resiko suntik kadang ada resiko infeksi, tapi nanti kita bersihkan biar resikonya berkurang. Oke? Selanjutnya sebelahnya Faradi Basyad namanya. Kaila Almira. Poin nomor 2. Baik, sebelum melakukan tindakan saya akan menyiapkan alat-alat secara aseptik dengan memeriksa ukuran, jenis, tanggal kadaluarsa dan barang kateter sebelum digunakan. Oke, nah kalau realnya kalian cukup kan? Taruh, siapin, ambil kateter, siapin, udah kan? Tapi kalau KKD, karena ada poin yang disebutkan di checklist, nanti nggak ada kain hijau ya? Jadi bukan dokter. Jadi ceritanya kalau di kita selalu berbicara aseptik prosedur, prosedur A itu tidak, septik itu apa? Kotoran, septik tank. Septik, jadi aseptik tidak kotor, antiseptik membuat dia menjadi tidak kotor. Oke, jadi biasanya ada kain hijau, meja itu steril. Kalian nggak boleh pegang kalau kalian belum steril. Oke, taruhlah ini meja hijau ya. Nah, kamu akan ngomong, saya izin mempersiapkan alat dulu Pak ya. Untuk kateter, ukuran dewasa berapa? 24 bisa, cuma rata-rata kalian cukup 14, 16 boleh. Itu ukuran apa? Diameter. Frank namanya. Frank. Terus untuk tambahan ilmu di kalian, saya akan lihat kayak di sini. Ini jenis kateter, ada yang bening, ada yang paling murah ini. Apa bahannya? Latex. Ini silikon. Beda paling mendasar adalah kalau di luar negeri ini seminggu harus diganti nih. Ini 2 minggu, 3 minggu. Tapi kenyataannya di Indonesia ini bisa sebulan, ini 2 bulan. Ya. Oke, ukuran. Lihat di sini. Size 14. Terus
masih lama ya, 2028. Kadang-kadang kalian nanti tiba-tiba ikut intensif atau ikut apa Nusantara Sehat sampai puskesmas. Wah, alat lengkap. Ternyata kalian adalah dokter pertama setelah 5 tahun tidak ada dokter di sana. Terus kalian dengan pasangnya ternyata 2019 gitu. Ya, jangan, nanti malah nambah kuman. Oke. Terus ini di sini kalau kalian lihat nomor 14. Terus ini ada 10 mili. 10 mili itu balon yang kita kembangkan ke sini. Ya, jadi sesuai ukuran ini secara aspek legalnya kalian ngisi, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Soalnya nanti kadang-kadang lepas kateter ternyata bukan sama kalian. Kalian karena wah biar kuat, memang kadang-kadang kan silikon bagus ya, karena isi 20. Ya Allah. Terus apa yang terjadi? Ternyata misalnya tadinya sama dokter Farel pasang diisi 20. Terus pas mau copot ke dokter Vianda mana? Vianda dilihat, oh ya isinya 10 doang, cuma dikosongin 10 ditarik. Atau ternyata isinya 10 cuma diisi 2, 5, pas saya lagi jalan-jalan lepas. Oke. Nah, saya siapkan alatnya apanya? Dibaca. Jadi yang steril taruhnya di steril. Ini steril nggak? Ini nggak steril, di dalamnya steril. Sekarang kita mau pakai nomor berapa? Request nih 16. Ini 16. Oke. Ini steril ya. Kalau kalian nggak ada asisten, kalian siapkan di awal. Ini boleh nggak? Nggak steril nih, itu taruh gini. Ini cara bukanya. Oke. Nah, ini buang ke tong sampah apa? Non medis. Kamu buangin ke tong sampah medis, bangkrut klinikmu nanti. Tahu nggak kenapa bangkrut? Tong sampah medis itu nanti kamu buang ke pengelolaan khusus, dihitungnya per kilo. Yang kamu yang nggak medis kamu taruh di medis, jadi ya mahal dong kamu bayar. Oke. Ini kayak ini ternyata 2019 benar ternyata. Oke. Terus sarung tangan steril. Ceritanya ini steril ya, ini kan nggak steril. Sarung tangan steril. Terus apa lagi? Ini tadinya steril, taruh sini. Oh, ini duk steril nggak? Steril. Kuit steril nggak? Nggak. Kak. Kuku saya jadi panjang banget ini. Kalau kurban kan nggak boleh. Iya. Oke. Nah, saya paling suka saya tambahin yang kecil. Tujuannya apa tau nggak? Oke, taruh. Apa lagi? Kom. Tapi nanti nyiapinnya jangan pegang-pegang gini juga ya. Ceritanya ada namanya tampon kayak jepitan steril gitu. Jadi kamu nggak pegang. Kasa, isi betadine, isi. Dan ini povidone iodine. Maaf, nggak betadine ya karena kita nggak dibayar oleh betadine. Povidone iodine sama NaCl. Oke. Pinset atau krem. Gel steril nggak? Enggak, gitu Pak. Terus urin bag. Dalamnya steril. Tapi ini udah lama banget ya. 2017. Tapi masih SMP atau SD? Bag.
Ada lagi yang kurang? Cluster, steril nggak? Enggak. Nah, keluar. Nah, ada lagi? Hmm? Sudah? Oke, saya akan menyiapkan alat sarung tangan steril, kateter ukuran kalian baca aja dari sini. Sorry ya, ini masih nggak boleh pegang ya. Kateter ukuran 16 frank, silikon, oke, steril, urin bag, gel, spuit, NaCl, povidone iodine, zat steril. Oke. Terus lanjutnya, tadi terakhir siapa? Sebelahnya Pak Yanda. Ya, Yanda. Berdiri di sisi kanan pasien kalau misalkan yang dominannya tangan kanan, atau berdiri di sisi kiri pasien. Sebentar, tadi udah yang sisi cuci tangan. Itu di poin berapa? Ketiga. Gini. Ya. Yang cuci tangan dan memakai sarung tangan steril. Oke. Kalau realnya, kalian perlu ngomong nggak, Pak? Saya akan mencuci tangan saya. Tapi kalau KKD ngomong, saya akan cuci tangan saya 6 langkah menggunakan sarung tangan steril secara aseptik prosedur. Ceritanya, nah. Oke. Kalau udah steril gini, boleh nggak saya pegang-pegang? Nah, Belum. ini udah steril nih. Boleh nggak? Belum sisi di lagi artis. Boleh nggak? belum Ya nggak boleh. Masih Kamu baru boleh setelah kamu sterilisasi, oke? Nah ini tipsnya kalau sendiri. Kalau sendiri, siapin dulu nih. Kalau saya secara pribadi kalau sendiri nggak ada asisten ya. Ini diisinya apa? aku ada deh. Aquades Ya, boleh, ya. ACL boleh. Berapa tadi? 10. 10. Taruh 10. Pasang. Ya. Ini yang kecil. Saya isi NaCl. Ini kan spuit 3 cc. Saya isi hanya 1 cc. Nanti kalian akan tahu kenapa. Oke. Pasang. Oke, kalau nggak mau repot langsung pasang urin bag. Oke. Nah, gel. Nah, untuk gel untuk mengurangi resiko komplain, kalau nanti kalian punya klinik, punya rumah sakit, sediakan gel yang sudah terstandar. Sekarang tuh ada namanya cat gel, gel kateter. Isinya udah ada lidocaine-nya, jadi pasien nyaman. Oke. Kalau enggak ya udah gel steril boleh. Berapa cc? Spuitnya ada lagi nggak ya? Cuma dikasih spuit itu ya? Hanya 2. Hah? Hanya 2 itu dong. Karena kalau gel yang ini berapa cc setidaknya kita masukin ke pasien? 10. 10? Licin nanti 3-5 cc. Minta tolong isiin. Bisa? Ini steril, nggak boleh dipegang. Terus. Dah. Oke. Terus berhubung kita spuitnya cuma 2, yang ini kita anggap yang 10 cc juga. Isi 10 cc pasang di balon. Cek. Terus balon ngembang. Nah, misalnya cuma 3 cc jadi ngembangnya nggak terlalu. Oke, balon ngembang ya. Ya walaupun nggak gede-gede amat. Nah, kita kempesin lagi. Oh ya, pengetahuan lagi, ini namanya berapa lumen? Kateter berapa lumen? 2 lumen. Nanti si IC ada yang single lumen. Karena kita si IC nggak perlu pakai balon. Ada yang habis operasi tertentu pada kandung kemih, kita jadi ada 3 lumen. Triple lumen. Satunya ini kan satu buat ngeluarin drainase.
Satu buat balon, satu lagi buat istilahnya irigasi, masukin cairan. Oh, Ngebilas, keluar, ngebilas, keluar. Oke. Oke, ceritanya ini 10 cc ya, pasang buat balon. Sudah? Nah, kita langsung pasangin sini aja. Oke. Selanjutnya, tadi terakhir siapa? Pak Ridwan. Berdiri di sisi kanan bila right-handed dan berdiri di sisi kiri bila left-handed atau kidal. Oke, kenapa? supaya mudah. Jadi tangan dominan yang bekerja. Ini nggak boleh pegang, tapi ini cuma simulasi. Kalau saya kanan, saya di kanan pasien karena kiri megangin, tangan kanan saya manuver. Kalau dominan tangan kiri saya harus di kiri pasien karena tangan kanan tidak dominan, tangan kiri yang dominan. Apa ya? Oke, sekarang karena saya dominan kanan, saya di kanan pasien. Oke. Ini ruangannya sempit banget ya. Oke. Sudah? Tadi? Udah? Masih ada lanjutannya? Masih ada. Edukasi pada pasien jika kooperatif untuk self catheterization. Posisi nyaman adalah posisi jongkok di toilet. Ya, nanti itu digabungin dengan CIC. Nah, jadi biar nggak bingung loncat-loncat, kita yang kateter dulu ya. Bapak silahkan berbaring, setelah alat saya siapin, celananya silahkan dibuka. Ingat pesan saya, jangan pernah kamu yang buka celana pasien. Ayo Pak, saya buka. Jangan. Pasien, kecuali kesulitan Pak, maaf boleh saya bantu. Terus ada yang nemenin, entah perawat kalian atau keluarga pasien. Oke, silahkan turunkan celana. Sudah. Next, Dr. Melakukan prosedur aseptik dan antiseptik pada daerah penis dan sekitar. Oke. Aseptik, antiseptik ya, bukan septik, antiseptik. Pakai apa tadi? Pakai Povidone, iodin. Ya, kita nggak dibayar sama betadine ya. Oke. Caranya gimana? Ini nggak boleh pegang-pegang. Sirkuler dari apa namanya ini? Sejak Meatus uretra externus. Oke. Dari sini keluar. Boleh tambahin dari dalam keluar. Buang ke medis. Kalau rasanya kurang yakin, buang, ambil yang baru lagi. Habis ini udah boleh saya pegang? boleh. Boleh. Oke, ini buang. Kemudian pasang Duduk steril. steril. Tujuannya apa? Supaya daerah memperkecil. Ya kadang-kadang kan kita pegang ini atau naruh alat di sini. Kalau ada duk steril, aman nih. Ini kan namanya steril. Oke. Selanjutnya. Memegang penis dengan tangan yang bukan dominan. Contoh memegang penis dengan tangan kiri bila right-handed. Oke, udah. Terus? Memasukkan jeli ke ostium uretra dengan tangan kanan sambil tangan kiri memegang penis agar jeli tidak luber dengan teknik steril atau melumuri kateter dengan jeli dengan teknik steril. Oke. Jadi diomongin. Oke, setelah saya lakukan sterilisasi, saya akan memegang dengan tangan yang tidak dominan, masukkan gel pada laki-laki. Kalau pada wanita, karena ukuran panjang uretranya tidak panjang, uretranya tidak panjang. Kayak gitulah intinya. Pada wanita ya perlu pakai ini, cukup di Islam. di punggung kalian, tangan kalian dan diselam. Jadi kayak pegang, buka labia mayora, terus masukin ke, Uretra. kalian udah tahu uretranya yang mana? Yang di atas vagina. Di atas vagina. Jangan salah ya. Karena tuh perempuan sendiri nggak bisa masak ke perempuan, salah masuk, malah dimasukin ke vagina. Jadi nanti ketika labia mayora dibuka, nanti ada lubang paling gede di bawah. Kalian bilang masa nggak bisa bedain? Kalau kalian ketemu pasien anak susah bedainnya, apalagi masih rapat, himennya masih ada. Bawah itu adalah vagina, di atasnya ada lubang pas tengah-tengah. Di atasnya lagi ada Gitu. klitoris. Samping kanan kiri
ada kelenjar apa yang sering bikin masalah juga kalau radang atau mampet? Pernah dengar Bartolini? Nggak tahu ya, ambil aja. Oke, kalau laki-laki karena uretranya panjang harus dimasukin. Pak maaf ngomong ya, walaupun ini manekin, anggap manekin beneran. Nanti kalian terbiasa pada pasien real tiba-tiba gini, weh masuk sini. Pak maaf, saya masukin. Nanti saran saya setelah masuk selesai dibilas ya. Soalnya gel yang mengering bikin struktur pada manekin ini, jadi susah masuk. Masukin, tahan, oke. Kemudian ini, pegang bagian yang harus sterilnya ini. Ini ceritanya sendiri, kalau ada asisten enak. Nah, pegang yang ini, ya. Yang ini boleh dilonggarin, kena gini nggak masalah ya. Oke, lumurin dikit ujungnya, masukin. Dah, masukin. Wah fast loh. Nah, oke, masuk, sampai mentok. Karena para ahli udah bikin panjangnya ini kalau disemprotin, ya. Nah, lihat ada urin keluar atau enggak. Oke, kalau tidak ada, makanya tadi saya lebih senang. Yang Nah, ketiga saya pakai yang 3 cc. 3 cc tadi. Sini. Oke. Dah. Enggak standar soalnya dia kecil. Nah, nanti biarin. Nah, ini tadi udah diisi 3 cc. Kan bening ya? Saya sedot. Oh, keluar warnanya kuning. Urin, benar masuk. Kenapa? Pastiin, takutnya false root. False root tuh salah jalan, apalagi pada pasien trauma, mungkin dia ada ruptur uretra. Kalian malah masuk ke jalan yang lain. Ya apa-apa deh, sekalian buat ngisi ini. Hampir 10 cc kan, lumayan. Nah, ini tadi pasang ya. Udah benar, urin keluar. Kunci sebanyak 10 cc. 10 cc. Setelah terkunci, tarik sampai sampai fiksasi. ada tahanan. Nah, oke, udah selesai. Terus selanjutnya Menghubungkan ke kateter urin bag. udah, ayat sorry tadi diomongin ya. Setelah urin keluar, dipasangkan kateter urin, lihat urin ada keluar atau enggak. Jangan lupa ini dikunci, kadang-kadang lupa, malah nanti rembes kemana-mana, ngalir. Ini, udah, terus lanjut. Masukkan kateter dengan jantung menggunakan tangan dominan dengan Oh, udah tadi. memastikan kateter masuk ke dalam kandung kemih. Udah tadi. Ya. Mengisi balon kateter. Sudah. Saya isi balon kateter sesuai kapasitasnya pada kateter ini 10 cc sudah. Memfiksasi kateter yang sudah terpasang ke inguinal. Oke, dah. Ini dicopot ya. Copot. Nah, udah selesai. Copot lirik. Nah, habis itu fiksasi. Kalau perempuan perlu fiksasi nggak? Enggak. Ya kalau mau nyaman boleh. Fiksasi perempuan di mana? Fiksasi perempuan di paha. Plester gini. Sorry ya. Gini. Ya. Ya tapi yang difiksasi yang ini. Ini masih bisa ditarik. Sorry. Nah kalau laki-laki Di tadi ada yang ngomong bentuk uretra laki-laki gimana bentuknya? kurva. Seperti U. Jadi mohon maaf ya. Saya nih bully kandung kemih. Di bawahnya ada prostat jatuh begini. Nanti naik ke atas. Oke. Nah,
Untuk mengurangi resiko struktur, fiksasinya ke atas, sini atau sini. Kalau kalian fiksasi ke bawah, dia turun kan, naik lagi, Turun turun lagi. lagi, turun lagi. Oke, jadi fiksasinya di sini, di sini, di sini. Tapi biasanya paling nyaman inguinal. Tapi ada pasien yang memang harus pasang kateter rutin, biasanya dia nggak difiksasi lagi, atau dia tarik aja dimasukin kantong. Ya, kebayang? Sudah? Selanjutnya kembali ke apa? Nakila. Iya. Ya, sampai mana tadi Nakila? Tadi Fiksasi udah. Saya akan fiksasi ini ya. Tester sudah. Itu nanti buat CIC. Nanti saya beres. Sudah selesai kalau gitu. Oke. Fiksasi walaupun plesternya agak kurang meyakinkan. Nah, jangan lupa lepas sarung tangan. Ini kan ketemu kulit. Lepas sarung tangan masih ingat kan? Masih ketemu bersih kotor. Pegang dalam, keluar. Ambil dalam, keluar, buang di tong sampah medis. Bapak, pemasangannya sudah, cuci tangan. Bapak, pemasangan sudah selesai. Boleh dipasang dulu celananya. Alhamdulillah sudah selesai. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada, semoga Bapak sehat selalu. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti perbedaan mendasarnya adalah pada CIC. CIC itu caranya sama. Bedanya kita tidak ada pengembangan balon. Karena CIC itu buat ngosongin, Vesikal. sementara udah kita copot lagi. Sering terjadi pada pasien apa? Benar, Pak Ustaz. Contohnya neurogenic bladder. Jadi ada kondisi cedera atau kondisi keturunan sejak lahir, otot bladdernya udah bermasalah. Nah, jadi dia nggak bisa ngedorong pipisnya, sehingga dia harus bantu pakai kateter. Makanya posisi nyaman kayak posisi pipis. Posisi pipis. Makanya sunnahnya kan Rasul bilang kalau cowok itu pipisnya jongkok. Kayak posisi pipis. Sama, bersihkan kateter, pakai gel. Oke, kalau nggak sakit pakai gel. Kemudian masukin, urinnya udah keluar, biar cepat keluar tekan suprapubis. Pak, saya tekan daerah di atas tulang pubisnya Bapak, ada tulang pinggul. Terus terakhir berdahem. Karena ada tekanan dari intraabdomen buat menekan gulinya, sehingga benar-benar bersih, baru kita copot. Nah, berdahem, tekan. Kalau sudah tidak ada lagi urin keluar, lepas. Oke, kebayang? Nah, biasanya juga pada prosedur-prosedur operasi tertentu kita CIC itu. Kalau kalian pernah lihat, nggak tahu kalau sekarang ya, kalau dulu saya koas objin, kuret itu, atau mau lahiran normal, kita CIC. Dulu tuh masih yang zaman ininya, kateternya yang stainless, yang rigid, yang kaku. Tapi kan kalau untuk cewek memang pendek kan, jadi kayak kosongin dulu, masuk, kosongin, keluarin urinnya, udah baru kita kuret. Atau baru bantu persalinan. Kalau enggak nanti susah, pipis bulinta penuh, mau pipis susah, kalau pipis nanti terkontaminasi dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan? Itu kalau fiksasi itu sampai itunya miring, Pak. Jadi gini, nah ini karena ini rigid ya, Iya. jadi laki-laki silahkan bayangin punya kalian sekaku ini nggak punya kalian, nggak kan? Nah mestinya gini, Oh. fiksasinya di sini. Oh. Tapi kan berhubung ini rigid, ya udah saya nyontohinnya gini aja. Karena mestinya nggak gini, mestinya gini. Kan kita bikinnya kayak huruf U. Kalau laki-laki kan kalau habis mandi pasang sempak beginiin kan? Iya, maksud saya posisi anatomis tuh ya begini. Kalau gini nggak nyaman, mesti nanti kayak gini. Oke. Dah, ada
Ada pertanyaan? Dok, Nah. perlu pakai apron atau Oh, tidak lazim, kecuali ini pasien-pasien yang berisiko infeksius misalkan. Mungkin suatu saat tiba-tiba ada virus baru yang lewat urin, kamu harus pakai apa? Kalau nggak cukup sarung tangan aja selesai. Bahkan di beberapa center nggak pakai ini. Nah, tapi nggak apa-apa. Tapi yang harus steril harus, karena kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Risiko infeksi tinggi, gel cukup, pemasangan aseptik secara aseptik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ada perbedaan pelakuan nggak kalau lagi ereksi? nah lagi ereksi lebih susah lebih gampang, Susah. lebih susah. Nah, ada beberapa orang yang memang mungkin yang pasang atau dia terlalu sensitif ya, Iya. bisa ereksi, dibikin relax dulu. Bisa sih kalian paksa, tapi akan terasa nggak nyaman. Nah, karena kenapa? Bulbus spongiosa, corpus spongiosanya menebal, uretra akan lumayan kegencet terus sempit. Kayak gitu. Terus posisi anatomis yang saya bilang tadi ya. Terus sekarang bonus melepaskan. Masih ada pertanyaan? Sudah. Untuk melepaskan itu sederhana. Oke. Gimana kira-kira? Lepaskan tangan. Apa tadi? Terus betadine. Terus tutup. Ini kita kosongin. Tadi berapa? 10 ya? 10. Oke. Pak atau Ibu tarik nafas. Tuh. Buang di tong sampah. Steril. Medis. Namanya sampah nggak ada yang steril. Oke, dah selesai bersihkan. Kalau tidak ada, kita punya banyak waktu, ada setengah jam. Harapan saya kalian 1, 2, 3, 10 ini masing-masing pernah mencoba CIC kateter biasa masing-masing sekali. Oke? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Soalnya nanti sensasinya beda. Maksudnya kalian mungkin bisa membayangkan, tapi kalau nggak handling, nggak megangnya, pas ujian nggak pernah megang, mesti akan beda. Terus masalah lagi, kalian nggak bisa belajar mandiri di kos atau di rumah sendiri. Ya kecuali ada teman kalian yang merelakan dirinya. Silahkan pasang kateter ke aku.